Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak kita menyanyikan lagu dulu satu ya. Lagu Berkibarlah Benderaku. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Tepuk tangan. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Ibu absen. Ana hadir? Hadir. Rizka hadir? Hadir. Rani hadir? Hadir. Ya, hadir semua ya. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang ibu bawa. Ada yang tahu ini gambar apa? Lampu matahari. Iya, ada lampu diberi coret. Iya, berarti tidak boleh. Kalau siang hari tidak boleh menggunakan lampu atau menghidupkan lampu. Nah, anak-anak berhubungan dengan energi listrik. Pada era globalisasi ini, energi listrik merupakan salah satu hal yang penting yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Nah, di era globalisasi ini semua kegiatan manusia memerlukan energi listrik. Contohnya kegiatan rumah tangga, perkantoran, lalu pertokoan atau industri, ada pabrik juga, bahkan aktivitas pribadi pun membutuhkan energi listrik. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4 mengenai globalisasi yang berisi globalisasi dan manfaatnya. Yang pertama kita akan belajar materi teks eksplanasi mengapa harus hemat energi. Yang kedua, cara hemat energi listrik. Nah, anak-anak, setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti kita dapat menuliskan informasi penting pada teks eksplanasi. Lalu kita juga dapat menjelaskan cara menghemat energi listrik dan menyajikan karya yang bertema cara menghemat energi listrik. Sudah paham ya anak-anak? Ya, biar lebih semangat, Ibu ada game kecil. Tepuk semangat ya, biar tambah semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Semangat ya anak-anak. Nah, anak-anak, kita telah mengetahui dan Ibu sudah menjelaskan bahwa globalisasi dapat terjadi karena antara lain adanya energi listrik. Sekarang coba amati peralatan yang ada di sekitar kita. Ada apa saja sih peralatan yang menggunakan energi listrik? Yang tahu? Ya, betul, lampu. Yang lain? Iya, satu lagi? Televisi. Ya, itu adalah contoh energi listrik. Coba terbayangkan olehmu bahwa energi listrik itu dapat habis? Terbayang atau tidak? Iya, terbayang ya anak-anak. Nah, coba sekarang kita ayo mempelajari bagaimana sih cara menghemat energi listrik. Perhatikan papan ini. Ya, perhatikan papan di depan ada. Mengapa harus hemat energi? Coba amati gambar ini, ada berapa ruangan ini? 5. Ya, ada apa saja? Kamar tidur, ruang bekerja, kamar mandi, dapur, dan ruang tamu. Nah, coba Ibu ada pertanyaan. Apa peran energi listrik di era globalisasi? Ada yang tahu nggak? Tidak tahu? Ya. Globalisasi energi listrik ini pada era globalisasi berperan untuk mempermudah seluruh aktivitas manusia. Yang kedua, coba tuliskan ruangan yang boros listrik. Mana yang boros? Ruang TV. Ruang TV, betul. Ruang TV itu termasuk yang boros, tapi semua ruangan ini boros karena apa? Pada siang hari mereka menyalakan lampu dan semua menyala. Harusnya harus dimatikan. Nah, tapi yang paling boros ialah pada ruang tamu. Nah, sobat nomor 3. Menurutmu, apa dampak sikap hidup boros bagi warga sekolah? Ada yang tahu?
Nggak ada. Ya kalau kita tidak hemat, nanti kita akan menambah tanggungan listrik bagi pihak sekolah. Biaya SPP akan menjadi naik. Nah, nomor 4, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat? Mengapa sikap hidup hemat listrik? Mengapa kita harus menerapkan itu? Tidak ada yang tahu juga. Ya, Ibu jelaskan ya. Sebagian besar pembangkit listrik menggunakan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara dan gas yang akan cepat habis. Maka itu kita perlu menerapkan sikap hidup hemat. Lalu yang kelima, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang dapat diterapkan sehari-hari. Ibu beri contoh. Yang pertama, matikan lampu jika tidak digunakan, lalu tidak terlalu banyak nonton televisi, dan mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Paham ya anak-anak? Paham? Ya, sekarang coba dibuka bukunya halaman 9. Di situ ada teks bacaan. Mengapa harus hemat energi? Silakan dibaca. Silakan dibaca. Sudah, diskusikan bersama kelompok kalian mengenai informasi pentingnya. Yang pertama, pernyataan umum, deret penjelas, dan kalimat penutup. Di situ ada bagannya, kan? Coba dibuka selanjutnya. Silakan didiskusikan bersama. Sudah, anak-anak? Ya. Siapa yang mau maju? Yang pertama. Angkat tangan dulu. Ya. Berarti yang topik umumnya ya, silakan. Yang keras ya. Paragraf 1. Topik masalah. Semua kegiatan manusia di era globalisasi ini hampir semuanya membutuhkan energi listrik. Ya, betul. Beri tepuk tangan. Yang kedua siapa? Silakan kembali. Yang kedua. Saya. Ya. Paragraf 2. Deret penjelas. Pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat atau pemanasan global. Hal ini disebabkan oleh gas buang dari peralatan elektronik dan hasil pembakaran dari kendaraan bermotor, serta berkurangnya lahan hijau. Pemanasan global membuat cuaca tidak menentu. Musim panas yang panjang menyebabkan kekeringan, mencairnya pegunungan es di kutub yang dapat mengancam keberadaan manusia. Ya, beri tepuk tangan. Yang selanjutnya, siapa mau maju? Paragraf 3. Deret penjelas. Salah satu contoh untuk menghindari pemanasan global yaitu dengan menghemat listrik. Contohnya memilih peralatan hemat listrik dan mematikan semua peralatan listrik sebelum meninggalkan ruangan kosong. Paragraf 4. Kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Dengan melakukan hal itu, kita telah menyelamatkan bumi. Sungguh besar energi yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Ya, beri tepuk tangan. Sudah paham ya mengenai mengapa sih kita harus hemat energi dan menentukan informasi penting pada teks eksplanasinya ya. Sekarang perhatikan album ini. Ibu punya album Cahegi, cara hemat energi peralatan rumah tangga. Nah, yang pertama ada mematikan perangkat elektronik jika tidak digunakan. Lalu mengganti lampu dengan yang hemat energi. Yang ketiga, menggunakan air secukupnya. Selanjutnya, yang keempat, membuat rumah dengan ventilasi atau penerangan yang cukup. Jadi buat rumah itu yang jendelanya banyak. Lalu ada seperti sirkulasinya. Yang kelima,
Jangan mengisi daya genggam atau HP semalaman, telepon genggam semalaman. Tidak boleh ya. Yang keenam, mematikan televisi secara penuh. Jadi jangan cuma dimatikan pakai remote, harus mencabut kabelnya. Yang ketujuh, menggunakan perangkat rumah tangga yang hemat daya. Contohnya, memberi penanak nasi sesuai anggota rumah tangganya. Jangan memberi penanak nasi yang besar, secukupnya saja. Yang kedelapan, memasang timer pada alat pendingin. Bagi yang rumahnya punya AC, dipasang timer biar tahu waktunya kapan harus mati AC-nya. Yang kedelapan, mencabut penanak nasi jika tidak digunakan. Ya. Yang kesepuluh, membuat jadwal mencuci pakaian sendiri. Jadi tidak mencuci setiap hari. Bagaimana, paham? Ya. Sekarang coba tuliskan pendapat kalian mengenai apa saja sih dampak dari pemborosan energi listrik pada kertas ini. Nanti silakan maju ya. Dua-dua ya, satu orang ya. Nah, silakan dituliskan. Sudah, anak-anak? Ya. Siapa yang mau maju menempelkan satu-satu? Saya. Ya. Kalian ya, coba. Ditempelkan di papan pendapat. Dibaca dulu sambil dibaca sambil tulis di ada ke depan. Listrik cepat habis. Ya. Sering terjadi pemadaman listrik. Selanjutnya siapa? Ya. Baca dulu baru ditempelkan. Terjadi perubahan cuaca yang ekstrim. Betul. Pembangkit listrik semakin mahal. Ya. Ya, selanjutnya. Ya. Baca dulu. Hilangnya cadangan listrik. Dan Terjadi pemanasan global. ya, jadi kalian telah menuliskan beberapa tulisan mengenai apa sih dampak dari tidak hemat energi. Yang pertama, ada yang menjawab listrik cepat habis. Betul. Yang kedua, terjadi pemanasan global. Yang ketiga, hilang cadangan listrik. Keempat, sering terjadi pemadaman listrik. Lalu terjadi perubahan cuaca yang ekstrim. Lalu pembangkit listrik akan semakin mahal. Tepuk tangan. Sudah paham ya? Biar tambah paham lagi, coba dikerjakan soal ini. Silakan dikerjakan. Sudah? Sudah. Ya. Ibu baca satu-satu, nanti angkat tangan ya. Nomor 1. Usaha hemat energi dapat dilakukan dengan cara apa? C. Mematikan kompor setelah digunakan. Betul. Yang kedua, berikut yang bukan merupakan tindakan untuk menghemat energi listrik adalah siapa? Menyalakan lampu jika hari sudah siang. Ya. Apa pilihannya? D. Ya, D. Yang ketiga, berikut ini termasuk perilaku hemat listrik adalah ya. B. Membuka jendela saat cuaca panas. Ya, B ya, nomor 3. B. Lalu nomor 4, mencuci merupakan kegiatan yang rutin dilakukan. Pada saat ini, mencuci juga dapat tidak lepas dari penggunaan energi listrik. Karena menggunakan mesin cuci, hal yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi listrik adalah ya,
B. Mencuci secara manual menggunakan tangan. Ya, B ya. Nomor 5. Banyak rumah yang sekarang dilengkapi dengan pendingin ruangan. Penggunaan pendingin ruangan misal saat siang hari termasuk salah satu perilaku yang boros listrik. Untuk mengganti penggunaan listrik pendingin ruangan tersebut kita dapat melakukan dengan cara apa? Siapa yang menjawab? Oh ya, siapa dulu ya? A. Membuka jendela rumah agar angin masuk ruangan. Sudah paham ya anak-anak? Nah, sekarang Ibu ada contoh. Mana ya? Ini ada poster mengenai yang bertemakan cara menghemat energi listrik. Minggu lalu Ibu sudah menyuruh membawa warna ya, sudah dibawa semua? Ya, silakan coba digambar menurut kreasinya masing-masing poster mengenai cara menghemat energi listrik. Silakan digambar. Kalau sudah silakan diwarna. Bagaimana, sudah selesai? Sudah ya. Siapa yang mau maju pertama? Di hadapan ke depan ke teman-temannya. Poster yang Yang dibuat poster berisi apa? berisi tentang matikan lampu jika tidak digunakan. Ya betul. Jadi di sini ada gambar lampu dan dilepas ya. Stop kontaknya ya. Betul, bagus sekali. Tepuk tangan. Yang kedua silakan maju. Ya. Saya membuat poster bertuliskan tentang hemat energi, ada gambar lampu dan keran. Ya, berarti kita tidak boleh menggunakan lampu berlebihan dan tidak boleh menggunakan air secara berlebihan. Beri tepuk tangan. Yang terakhir, Saya. ya. Coba. Saya membuat poster bertuliskan tentang hemat energi, sayangi bumi. Iya, betul sekali, ada gambar lampu dan ada gambar buminya ya. Beri tepuk tangan. Ya. Ya, terima kasih anak-anak. Hari ini kita telah menyelesaikan pembelajarannya. Ibu rangkum ya pembelajaran hari ini. Jadi hari ini nanti kita telah belajar mengenai yang pertama struktur, teks eksplanasi. Ada apa saja? Pernyataan umum. Iya, pernyataan umum. Penjelas, interpretasi atau kesimpulan. Pernyataan umum, deret penjelas, dan ada penutup atau kesimpulan bisa, interpretasi juga bisa. Tadi kita mencari teks informasinya pada bacaan apa? Cara menghemat energi listrik. Lalu yang kedua kita pelajari tentang cara-cara apa tadi? Cara menghemat energi listrik. Betul, menghemat energi listrik. Yang terakhir kita membuat gambar apa? Poster. Posternya bertemakan apa? Hemat energi listrik. Yang membuat poster hemat energi listrik. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ya, sudah paham semua ya. Coba bukunya dibuka halaman berapa itu? 12. Itu ada latihan soal, silakan dikerjakan. Ada A dan B-nya dikerjakan ya.
Ya, yang soal latihan itu. Sudah selesai semua? Ya, semua pekerjaannya tadi silakan dikumpulkan ya. Nanti Ibu nilai. Ya, dikumpulkan semua. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, minum dan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan pekerjaan atau tugas dari sekolah dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Ya, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, anak-anak berikutnya berdoa. Silakan salah satu memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.